Shalom saudaraku, dimanapun saudaraku berada, kita jumpa lagi untuk ibadah Sabtu kita. Mari saudaraku untuk menyambut firman Tuhan, kita berdoa, kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, atas perjumpaan kami, atas ibadah Sabtu kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh meraih janji-Mu untuk beribadah, dan kami percaya bahwa Engkau punya janji di dalam ibadah-ibadah kami ya Tuhan. Untuk itu nyatakan kepada kami, dan tuntunlah kami semua untuk masuk dalam ibadah kami yang oh, kudus ya Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu. Dan mari ya Tuhan Yesus, biarkan Kau persiapkan umat-Mu, tuntun umat-Mu untuk berimak kebenaran firman-Mu. Hamba secara pribadi biarlah Tuhan Engkau rapi, Engkau berkati, dan Kau nyatakan benar lewat hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, sempurnakanlah semua dalam kuasa-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudaraku, salam. Saudaraku, saya percaya kalau hidup kita ini sebenarnya bukan menjalani sesuatu yang tidak ada maksud dan tujuan Tuhan. Saudaraku, Tuhan sudah punya rencana, Tuhan sudah punya maksud bahwa apapun itu yang terjadi, apapun yang kita alami, Tuhan sudah ada. Bahkan buat orang yang percaya, saudaraku, memang sudah dipilih Tuhan. Apapun itu tujuan Tuhan, rencananya, saudaraku, kadang-kadang kita memang tidak mengerti, dan kita sering mungkin menghadapi keadaan itu bukan saja jenuh, bosan, atau bahkan putus putus asa saudaraku. Bahkan mungkin juga orang sampai sudah, "Aduh, mau apa lagi ya, mau buat apa lagi ya, kayaknya doa sudah, kayaknya udah rajin, kayaknya udah semua kita kerjain, tapi kenapa ya kok belum ada rasanya sesuatu yang memberikan jawaban, atau kayaknya jadi nggak bisa diharapin," saudaraku ya. Saya rasa semua orang merasakan seperti itu saudaraku. Kalau kita yang berjuang, saudaraku, pasti ada waktu-waktunya kita itu menghadapi kejenuhan, atau menghadapi sesuatu yang mungkin, ada nggak sih Tuhan, atau jawab nggak sih doa saya, atau bahkan atau Tuhan merasa saudaraku apa namanya, Tuhan kayak nggak mendengar gitu ya saudaraku. Padahal saudaraku ya, kita melihat saudaraku, kita merasakan, ya kita bukan hanya nonton saudaraku. Kalau kita, saya percaya juga saudaraku juga merasakan bahwa penyaliban Tuhan Yesus, apa yang terjadi, yang dikerjakan Tuhan Yesus, kita semua udah merasakan. Cuman saudaraku, kadang-kadang yang mau dirasakan itu bukan bukan yang, rohani, seringnya yang mau dirasakan tuh justru yang jasmani. Padahal saudaraku, kalau secara rohani kita merenungkan banyak saudaraku, di dalam rohani kita udah jauh sekali kita hidup saudaraku ya. Kita udah masuk ke dalam pengenalan akan Tuhan, kita sudah masuk ke dalam Roh Kudus, yang di mana Roh Kudus itu menuntun, mengurapi kita. Hanya kadang-kadang memang secara jasmani saudaraku belum merasakan sesuatu, rasanya kayaknya belum mendapat sesuatu. Padahal saudaraku, secara rohani kita, secara iman kita, pengenalan kita akan Tuhan sudah membawa kita jauh keluar daripada dunia ini. Yang dimana kita bukan lagi sama dengan dunia. Ya, kita nggak sama lagi dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Secara rohani kita udah kadang mungkin udah dewasa malahan. Sudah lebih, udah bisa ngerti, udah bisa mungkin juga menginjil, sudah bisa memberitakan kepada orang lain. Tetapi kadang dalam kehidupan sendiri saudaraku, begitu kembali ke kehidupan yang hari-hari, sepertinya kayak tidak ada Tuhan. Nah ini saudaraku, gimana caranya saudaraku, orang-orang percaya untuk menghadapi masalah supaya kita tahu semuanya. Kita ambil dari 1 Petrus saudaraku, 1 Petrus dari ayatnya yang ketiga sampai ayat 12 saudaraku. Firman Tuhan di sini saudaraku ya, kebangkitan dan hidup. Itu judulnya ya saudaraku ya, kebangkitan dan hidup. Jadi ada kebangkitan dan hidup, berarti saudaraku, orang-orang yang percaya harus tahu bahwa Tuhan kita itu bukan mati saja, tetapi Tuhan kita itu bangkit dan hidup. Nah, bagaimana orang-orang percaya yang hari ini mungkin merasa, "Oh, kok aku nggak dapat apa-apa, aku belum merasakan apa-apa." Saudaraku, ingat ya, Tuhan kita hidup. Kita baca firman-Nya di sini. Saya akan bacakan saudaraku, pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh harapan. Saudaraku ya, yang penuh pengharapan. Jadi sudah lahir kembali, bisa dibilang yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Jadi saudaraku, kita itu dilahirkan kembali saudaraku, menjadi baru sini di dalam roh saudaraku. Jadi karena kebangkitan Yesus saudaraku, kita dilahirkan kembali. Kenapa saudaraku? Karena kita memang
mengalami kehidupan yang bukan sama seperti dulu. Maksudnya gini Saudaraku, kalau hidup yang dulu itu seperti apa, hidup yang sekarang seperti apa. Karena hidup yang dulu, Saudaraku menghidupi daging Saudaraku ya, menghidupi daging. Jadi cuman ya kebutuhan dunia saja yang dipentingkan. Sehingga yang dibutuhkan ya gimana hartanya banyak, duitnya banyak, segala sesuatu yang sebenarnya cuman dunia. Harta dunia, kemewahan dunia, semua cuman dunia. Saudaraku tanpa sadar bahwa semua itu akan habis, semuanya itu akan hilang. Nah sementara di sini saudaraku kita ini dilahirkan di dalam Kristusnya saudaraku di sini, ya karena Yesus itu ya seperti ya kalau dibilang Eee, bukan reinkarnasi saja Saudaraku, memang dia memang hidup gitu ya. Dia bukan berubah-ubah, tetapi dia menyatakan Saudaraku. Tuhan itu lebih kepada menyatakan hidup kepada kita manusia. Jadi dia ada di dunia Saudaraku sampai mati di atas kayu salib, di atas kayu salib Saudaraku, supaya kita memiliki kehidupan di dalam Kristus Yesus yang benar-benar bukan sekedar menghidupi dunia, tetapi hidup di dalam roh. Maka itu kok saudaraku, kadang-kadang waktu kita, secara rohaninya dibentuk sama Tuhan, kadang secara rohaninya memang tidak sama saudaraku. Waktu kita kalau orang, dunia mungkin orang yang belum mengenal Tuhan mungkin hanya bekerja, mencari uang, lalu ya itu untuk hidup. Tetapi di sini saudaraku, bagaimana kita begitu udah di dalam Kristus, rohani kita mulai hidup. Jadi apa yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan itu bagian rohani kita yang benar-benar terus dididik. Bagian rohani kita yang akan dibawa lebih lagi karena di sini ada kehidupan yang baru. Jadi, eee, kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita itu dibawa kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Jadi bagim bagaimana kalau secara dunia Saudaraku kadang begini Saudaraku, kalau orang dunia kan kalau mungkin nggak punya uang, nggak punya kekayaan atau nggak punya pekerjaan, kayaknya orang sudah putus pengharapan. Tetapi hidup di dalam hidup di dalam Kristus, Saudaraku memang beda Saudaraku. Walaupun nggak punya apa-apa, itu sebenarnya masih punya harapan. Walaupun nggak ada yang dilihat saudaraku, tapi masih bisa berharap. Nah itu bedanya saudaraku. Jadi, orang-orang yang maaf saudaraku, orang yang mau hidup mengikuti Tuhan, saudaraku di sini letaknya. Jadi, justru harusnya kita lahir di sini, lahir untuk di dalam Kristus, kita hidup di dalam Kristus, ya, lahir dan hidup di dalam Kristus, itu untuk punya kehidupan yang penuh harapan. Ini yang pertama saudaraku. Jadi, kalau secara dunia mungkin saudaraku nggak punya apa-apa, ya putus pengharapan. Tapi orang percaya begitu udah masuk di dalam, kebenaran saudaraku, bukan lagi menghidupi secara jasmani saja yang dipikirkan justru, bagaimana hidup yang akan datang, bagaimana keselamatan yang akan datang. Jadi saudaraku nggak semata-mata hanya untuk hidup dunia ini sehingga mungkin kita jadi rajin berdoa, rajin ibadah, rajin semuanya itu atau bahkan meninggalkan pekerjaan. Tetapi saudaraku berbeda, orang yang sudah hidup dalam Kristus memang dia punya kehidupan yang punya pengharapan. Jadi harapannya apa saudaraku ya? Harapannya itu untuk mendapatkan kehidupan yang oh, jauh daripada dunia ini. Ya hidup yang kekal. Karena saudaraku saya bacakan lagi ya ayat selanjutnya. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudaraku ini loh. Jadi begitu kita dilahirkan atau kita lahir kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus saudaraku, kita mendapatkan bagian hidup. Bagian yang gak cemar artinya yang tidak hidup dalam dosa, enggak layu, saudaraku. Bahkan di sini bagian dalam kerajaan surga, ya yang tersimpan enggak binasa, enggak cemar, enggak layu, saudaraku. Jadi apa yang kita peroleh ketika kita di dalam Kristus dan mau saudaraku ya, mau mengikuti saudaraku, mau, percaya maksud saya gitu, mengikuti percaya dan mau berharap kepada Tuhan Yesus, saudaraku di sini kita itu ada bagian. Kan, di dalam kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus, kita mendapatkan bagian dalam
kehidupan saudaraku. Hidup yang tidak lagi berdosa, hidup yang tidak lagi binasa, hidup yang tidak bisa dibinasakan maksud saya. Saudaraku nggak cemar. Jadi saudaraku hidupnya memang mendapatkan bagian keselamatan, mendapatkan bagian yang hidup sehingga saudaraku kalau nggak layu berarti segar terus. Untuk itu kalau saudaraku mungkin memikirkan dunia saja mungkin ya bisa saja tidak bisa selamat saudaraku ya. Tapi kalau kita memikirkan hidup yang kekal justru kita udah dapat bagian hidup yang akan datang. Ya saya percaya saudaraku kalau yang akan datang Tuhan kasih hidup, Tuhan kasih pengharapan, Tuhan kasih yang kekal, Tuhan kasih yang lebih baik, nggak layu bahkan saudaraku. Ya buat saya percaya bahwa hari ini hidup saya atau hidup jasmani saya percaya kalau Tuhan juga menyediakan. Saya percaya kalau Tuhan juga memberikan. Kenapa? Karena untuk yang akan datang Tuhan sudah sediakan. Jadi ke saudaraku, ini bagiannya saudaraku. Jadi kalau tadi jadi lahir baru, hidup, hidup yang punya pengharapan. Ya, ada pengharapan. Lalu yang kedua, ada saudaraku ya, yang kita terima dalam hidup yang baru ini yang tidak bisa binasa, nggak bisa lagi dibinasakan. Untuk itu saudaraku, ya bagaimana kalau saudaraku cuman makan dunia ini bisa binasa? Kalau cuman saudaraku walaupun saudaraku kaya secara dunia, apa yang saudaraku makan itu masih membuat hidup kita itu binasa. Tetapi di dalam Kristus, walaupun saudaraku lapar, nggak punya apa-apa, saudaraku udah nggak bisa lagi dicemarkan, nggak bisa lagi layu, layu aja nggak bisa, apalagi binasa. Nah ini saudaraku ya, jadi kalau saudaraku di dalam Kristus, ya harusnya tidak tidak takut lapar lagi, tidak khawatir lagi. Kenapa? Karena kehidupan yang penuh harapan di sini memang bukan sekedar janji, malah dapat bagian. Jadi bagiannya di sini saudaraku bagian yang kekal. Makanya nggak layu, nggak binasa, nggak cemar. Bagian yang kekal dan yang kudus. Nah itu saudaraku. Jadi pengertiannya hidup di dalam Tuhan. Kadang-kadang memang secara dunia sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau secara dunia seperti nggak ada tanda-tanda untuk wah seperti apa hidup yang di dunia ini. Saudaraku kayaknya kalau di dalam dunianya malah mungkin kayak masih putus asa. Untuk itu kok saudaraku hidupmu masih seperti itu berarti belum saudaraku hidup di dalam Kristus. Karena kalau hidup di dalam Kristus, saudaraku perhatikan sekali yang benar saudaraku karena dalam Kristus itu ada kehidupan yang baru yang penuh pengharapan. Bahkan yang mendapatkan bagian yang kekal. Jadi saudaraku nggak bisa lagi ya nggak lagi bisa dibinasakan. Jadi bagaimana hidup yang di dalam Tuhan Yesus, saya percaya saudaraku apapun yang terjadi kita tetap menang. Apapun yang terjadi kita tetap percaya bahwa masih ada jawabannya, masih ada mukjizatnya, masih ada pertolongan Tuhan. Setuju nggak saudaraku ya? Kalau begitu firman Tuhan mengatakan begini berarti orang-orang percaya tetaplah bertekun, tetaplah berdoa, tetaplah. Kadang-kadang apa yang kita lihat, aduh rasanya kapan bisa nggak sih, bisa seperti apa ya jawabannya. Tapi saudaraku percayalah, hanya di dalam Yesus. Tekankan iman kita kepada Yesus saja bahwa kita dapat bagian dalam kehidupan yang nggak akan bisa dikalahkan. Ya kalau saudaraku nggak layu berarti bisa kalah nggak? Oh nggak bisa saudaraku. Untuk itu perkuat imannya. Terus tekunlah, tambahkan ketekunan, tambahkan doa, tambahkan semuanya karena kita mendapatkan bagian. Jadi kalau saudaraku mungkin mustahil secara dunia, ya inilah saudaraku Tuhan sudah menyatakan bagaimana orang yang benar-benar di dalam Dia, percaya sama Dia, ya hidupnya bersama Dia, saya percaya mati bersama dengan Dia. Nah saya percaya kalau terus bersama dengan Dia berarti kehidupan kita beda dengan orang dunia. Apa yang nggak pernah kita tahu, nggak pernah kita pikirkan. Yang pasti di sini saudaraku ya nggak bisa dikalahkan ya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Saudaraku lihat, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Dalam iman kita. Jadi saudaraku ya, kita tuh dipelihara bukan dengan kekuatan dunia ini. Kita terpelihara, dipelihara dengan kekuatan Tuhan. Jadi kalau kita udah di dalam Tuhan saudaraku, terpeliharanya dengan kekuatan Tuhan. Bukan berarti saudaraku kekuatan dunia ini. Barangkali saudaraku mungkin, oh, aku nggak punya apa-apa. Aku nggak punya sedikit pun mungkin. Saudaraku ingat, punya Tuhan nggak? Ya percaya Tuhan Yesus nggak? Kalau saudaraku mungkin dunia ini sedikit pun nggak ada, sedikit pun nggak ada harapan. Saudaraku ingat, masih punya Tuhan, artinya masih akan ada jawaban itu tadi. Masih akan ada karena kita dipelihara dalam kekuatan Tuhan.
dalam kekuatan Allah saudaraku ya. Dan karena iman kita, imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan. Jadi dengan kita menantikan keselamatan, kebangkitan kita pada akhir zaman nanti akan dinyatakan, saudaraku saya percaya kalau kita menunggu berarti masih hidup. Kalau kita menunggu berarti masih makan, ya. Maka itu saudaraku harus nunggu. Kenapa? Kalau kita nunggu, kita dipelihara sama Tuhan, saya percaya saudaraku, orang yang menunggu itu pasti dapat. Tapi kalau saudaraku ya malas nunggu, malas ngantri, malas semuanya, ya saudaraku nggak bisa. Karena apa? Ya namanya kalau kita ini, menantikan, berarti kan ada di depannya yang kita nanti-nantikan. Jadi saudaraku melihatnya kemana? Lihat ke depan. Ada yang kita nantikan siapa? Tuhan kita yang memelihara kita dengan kekuatannya. Untuk itu saudaraku, kita ini musti benar-benar menelaah saudaraku ya, firman Tuhan ayat demi ayat untuk bisa memahami bahwa hidup kita ini sudah ada di program, sudah diprogram sama Tuhan. Ya, tujuannya apa saudaraku ya, kita lihat selanjutnya nanti. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus dinyatakan dirinya. Nah, saudaraku lihat ini ternyata apa? Kenapa sih belum dijawab-jawab, kenapa ada apa? Nah, mungkin saudaraku bisa saja semuanya itu mendidik kita dalam pertobatan yang pasti. Tetapi kalau dibilang di sini apa? Ya, ternyata masalah cobaan itu untuk apa saudaraku, maksudnya semuanya itu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Nah itu saudaraku ya, jadi supaya kita tuh memahami, jangan langsung menyalahkan Tuhan, langsung putus asa, langsung marah, langsung kecewa, langsung nggak mau berdoa, nggak mau percaya, nggak mau serius lagi, nggak mau taat lagi. Kenapa? Karena mungkin hidupnya begini-begini aja belum ada jawaban. Saudaraku kembali lagi, ya kita cek and recheck balik lagi, apakah kita sudah sungguh-sungguh beriman? Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya bahwa kekuatan Tuhan memelihara kita? Apakah kita sungguh-sungguh menantikan Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar berharap kepada Tuhan? Makanya saudaraku, ya itu kenapa kok jadi banyak masalah ya. Mungkin juga dulu ada masalah tetapi nggak seperti sekarang, nggak dipikirin saudaraku. Kenapa? Karena kalau begitu udah kenal Tuhan, masalah itu jadi kelihatan. Sehingga seolah-olah, oh masalah itu banyak banget ya. Jadi ada ini, ada itu saudaraku. Tetapi saudaraku di sini semuanya itu ternyata ya cuman sifatnya apa? Seketika saja. Seketika saja, sedikit, sebentar saja. Nah itu saudaraku. Jadi kalau saudaraku dimurnikan, kalau di emas dimurnikan dengan api saudaraku ya. Nah saudaraku kalau dimurnikan dengan api kan nggak bisa balik lagi. Kalau saudaraku dimurnikan dengan api coba bisa balik lagi apa enggak? Ya kan udah, saudaraku udah selesai. Tetapi iman kita lah yang dimurnikan. Lewat apa? Lewat masalah. Jadi begitu kita diperhadapkan dengan cobaan-cobaan, masalah demi masalah saudaraku. Ternyata Eee, manusianya, ya saya merasakan sendiri saudaraku, masalah itu yang membentuk saya percaya Tuhan Yesus lebih sungguh. Dan kalau belum dijawab, aduh harus percaya. Walaupun mungkin kesannya kayak mendaki ya saudaraku, aduh harus begini, harus percaya, harus bertahan, harus percaya. Dan itu ya saya percaya saudaraku, setiap kita pasti mengalami yang namanya kayak ngos-ngosan, yang namanya juga kayak aduh penat, kayak pusing dan lain sebagainya. Namanya ada masalah, ada tekanan-tekanan. Itu yang membuat memang benar-benar kayak nggak bisa istirahat. Jadi ikut Tuhan nih kayak capek, ikut Tuhan nih kayak bosen. Kenapa kok masalah-masalah dan masalah saudaraku? Sadar mari saudaraku kita menyadari semua itu ternyata kita dimurnikan lewat masalah. Jadi apa saja yang dimurnikan saudaraku ya? Tentu ketekunan kita, doa kita, ya kan keseriusan kita mengikuti Tuhan itu benar-benar memang diperhadapkan dengan keadaan itu. Percaya enggak, tinggalin Tuhan enggak. Jadi semua yang kita, kerjakan itu sungguh-sungguh saudaraku. Jadi tidak
Tidak ada yang separuh-separuh, tidak ada yang main-main. Kenapa? Karena memang ada sesuatu yang dinantikan. Makanya harus di sini ya, kebangkitan dan hidup saudaraku juga harus bangkit. Ya saya percaya kalau saudaraku bangkit juga supaya dapat hidup saudaraku. Kenapa? Di dalam Kristus kita lahir kembali, hidup di dalam Kristus. Jadi hidupnya yang punya harapan, hidupnya yang punya apa namanya? Penantian, jadi kita menantikan, menantikan bahwa Tuhan akan menjawab. Jadi saudaraku ya nantinya kita dapat puji-pujian, dapat kehormatan. Wah, waktu ada masalah kita dihina, waktu ada cobaan-cobaan kita rendah, tetapi akhirnya dipuji-puji, dapat penghormatan. Kenapa? Karena begitu berubah di dalam Tuhannya, benar-benar sudah mendapatkan begini saudaraku, bisa mendapatkan jauh lebih baik karena dibilang ya, apa yang akan dinyatakan itu ya saudaraku jauh lebih saudaraku. Ya, dibanding, yang kita hadapi. Jadi, cuman sedikit yang kita alami, tetapi apa yang Tuhan nyatakan itu lebih banyak, lebih besar, nggak terhitung jumlahnya. Kenapa? Ya karena Tuhan bisa membuktikan apa saja. Jadi yang perlu puji-pujian sekarang gini, kalau dapat puji-pujian kira-kira saudaraku, hidup saudaraku seperti apa? Kalau dapat penghormatan saudaraku, hidupnya seperti apa? Berarti kan di atas dari yang sebelumnya, lebih daripada sebelumnya. Jadi kalau saudaraku hanya menderita seketika, hanya menghadapi cobaan seketika, tapi akhirnya saudaraku kita menjadi orang-orang yang lebih dihargai, lebih dihormati, lebih dipuji-puji. Saudaraku jangan sekarang minta pujiannya ya. Kadang-kadang saudaraku, aduh kenapa aku direndahkan, kenapa aku malah begini begitu saudaraku ya. Ada bahkan mungkin juga dikucilkan begitu percaya Tuhan Yesus bukannya dipuji saudaraku dikucilkan, ditinggalkan, bahkan mungkin diperlakukan tidak baik atau dicurangin, macam-macam masalah bisa terjadi saudaraku. Tetapi bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan menantikan kebangkitannya, dia akan mengharapkan kebangkitannya, dia akan menunggu kebangkitannya bahwa Tuhan kita ya dan amin. Firman-Nya ya dan amin. Jadi orang percaya itu amin benar akan mendapatkan itu semuanya. Makanya kalau saudaraku nanti akhirnya apa yang kita harapkan itu akan dinyatakan Tuhan ya karena Tuhan kita udah bangkit. Saya percaya, orang percaya, ya saya percaya saudaraku yang sungguh-sungguh akan menerima bagian-bagiannya di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus ya. Jadi maksudnya di sini supaya ketika kita menghadapi apapun, saudaraku tetaplah berharap, tetap percaya. Ya tetap semangat. Kenapa? Karena memang ada maksud Tuhan untuk memurnikan iman kita. Bagaimana? Apakah sudah sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh di dalam Yesus, atau sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga nantinya apa yang akan dinyatakan saudaraku bukan lagi hal-hal yang sepele. Kalau bicara dihormati, bicara dipuji-puji, ya siapa yang dipuji-puji saudaraku? Pasti orang-orang yang terkenal, orang-orang yang lebih dari yang lain. Maka itu saudaraku kalau mau sungguh-sungguh saya percaya orang-orang yang bisa mendapatkan bagian di dalam Tuhan ya akan mendapatkan semua itu. Baik penghormatannya, baik puji-pujiannya. Jadi jangan minta dipuji sekarang saudaraku, biar Tuhan aja yang mengangkat kita sehingga Tuhan yang menyatakan siapa yang memuji kita, siapa yang akan menghormati kita ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Nah ini saudaraku, benar saudaraku di sini walaupun kita belum pernah melihat, tetapi kita bisa merasakan ada sukacita. Saya merasakan saudaraku begitu saya jadi orang Kristen, begitu saya bertobat, nomor satu sekali, hati saya yang benar-benar melonjak kegirangan. Jadi ada sukacita yang luar biasa. Sehingga waktu saya menghadapi masalah, sukacita itu yang membuat saya semangat. Jadi saya percaya bahwa ada rencana Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menjawab. Jadi ada semangat yang memompa saya untuk terus maju, maju dan maju. Walaupun ya kadang-kadang ada waktunya yang mungkin saudaraku seperti rasakan ya. Ada waktunya sampai kapan gitu ya. Tetapi ya saya percaya saudaraku ya. Kalau mungkin sebentar pas lagi istirahat mungkin berpikir seperti itu balik lagi saudaraku berjuang. Balik lagi saudaraku semangat. Kenapa? Karena di sini benar-benar Tuhan akan membuktikan. Jadi kamu bergembira. Kamu bergembira.
karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Jadi walaupun saudaraku belum melihat, nggak lihat dia, tapi saya percaya orang-orang yang menerima Yesus itu nomor satu ada sukacitanya. Jadi sukacita itu yang menjadi pompa untuk semangat, untuk maju, untuk terus percaya, untuk terus berharap. Itulah saudaraku ya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi ini saudaraku ya, memang secara dunia belum nyampe jawaban-jawaban doa belum nyampe, tetapi saudaraku tujuan iman kita untuk selamat justru udah sampai duluan. Jadi saudaraku mana dulu yang saudaraku mau capai saudaraku? Apakah mau selamat dulu atau mau kaya dulu? Atau mau mendapatkan jawaban dunia dulu? Sebenarnya Tuhan itu yang luar biasa saudaraku, kita tuh nggak tahu apa-apa. Tetapi justru tujuan iman maksudnya di sini, orang-orang yang beriman justru kita udah mendapatkan keselamatan duluan. Keselamatan sudah kita dapatkan duluan. Nah, mungkin ya kita belum mendapatkan secara jasmani. Nah, kalau dikatakan, ditanya saudaraku, apa yang saudaraku pilih? Mau selamat dulu, mau kaya dulu? Nah, kadang-kadang, yang penting dapat ini, yang penting dapat ini, nggak mikir untuk selamat. Tuhan kita justru menunjukkan kalau kita sudah percaya, sudah beriman, kita sudah memperoleh keselamatan. Masa iya saudaraku yang selamat, keselamatan yang masih di mana, saudaraku kita udah bisa mendapatkan. Jadi sebenarnya yang paling penting tujuan iman kita keselamatan saudaraku. Jadi ya utamakan keselamatan ya kalau dunia aja ada ya kalau di jalan-jalan kan dikasih tahu utamakan keselamatan ya. Kan ada saudaraku ya utamakan keselamatan. Nah, oke ya pakai ini, pakai itu. Jadi nomor satu itu selamat. Secara dunia aja saudaraku ya pakai seat belt, pakai apapun utamakan keselamatan. Ya selalu begitu. Nah ini justru Tuhan sudah menunjukkan kalau kita sudah percaya sama Tuhan, memang yang paling penting di sini kita memperoleh keselamatannya dulu. Ya jadi kita beroleh keselamatan jiwa kita. Nah, jadi kalau saudaraku ya mau percaya, saudaraku lihat gitu. Cek kembali apa yang perlu, yang duluan yang mana. Selamat dulu. Kalau saudaraku udah selamat, saudaraku percaya bahwa hidup kita ditambah-tambahkan karena kita percaya kepada Tuhan ya. Pada Tuhan Yesus terutama ya karena Tuhan Yesus kita yang mau memperjuangkan hidup kita. Jadi kalau sudah ada keselamatan ya saya percaya ada berkat-berkat yang lainnya. Ya, ada jawaban-jawaban yang lainnya, ada mukjizat-mukjizat yang lainnya. Kenapa? Karena lebih susah keselamatan dibanding untuk mendapatkan yang ada di dunia ini, ya. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Nah ini saudaraku, jadi coba saudaraku yang diteliti. Jadi hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi dulu saudaraku ya, harusnya justru ini meneliti buat nubuatan-nubuatan. Jadi harus benar-benar saudaraku harus dengan cermat istilahnya apa kata firman Tuhan dan apa yang harus disampaikan, harus ditujukan kepada umat Tuhan. Nah, di sini saudaraku jadi supaya benar-benar apa yang menjadi bagian kita, kasih karunia itu benar-benar nyampe. Jadi saudaraku yang perlu di sini, memang kadang-kadang hamba-hamba Tuhan sering ya yang penting itu menyampaikan tentang pertobatan, kebenaran. Itu memang kadang-kadang tidak berbicara tentang ya kita mau saudaraku ya. Justru yang dikehendaki Tuhan di sini. Jadi ya harus dikerjakan dengan benar keselamatan itu lewat apa saudaraku ya nubuatan-nubuatan itu ya harus diteliti tujuannya supaya kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan bagian-bagiannya. Jadi mungkin itu yang perlu saudaraku ya perlu diteliti. Jadi keselamatan kita ini udah benar atau belum, pertobatan kita udah benar atau belum, hidup kita sudah benar atau belum. Nah, di situ saudaraku namanya dimurnikan. Berarti kan harus dicek, diteliti apa kata firman Tuhan, apa petunjuk Tuhan dan kemana arahnya Tuhan membimbing kita. Jadi saya percaya kalau saudaraku yang benar-benar mengikuti Tuhan, diikuti, dituntun, saya percaya saudaraku ya Tuhan akan menunjukkan keselamatan ya lewat apa yang kita percayai. Jadi Tuhan juga akan menunjukkan yang lain-lainnya saudaraku ya. Tuhan akan membuat hidup kita ya di sini berbeda saudaraku. Jadi rohaninya ini dimatangkan betul saudaraku ya. Jadi kalau rohaninya matang saudaraku
jiwanya sudah selamat, ya saya percaya kalau carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya ini diteliti dulu saudaraku, bahwa kita sudah mendapatkan, ya saya percaya semuanya akan ditambahkan. Itu firman Tuhan. Jadi kau saudaraku ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya ini. Ya, semua diteliti dulu saudaraku, apa yang menjadi bagian-bagian dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah dalam kebenaran, apakah kita sudah hidup benar. Nah, jadi semua harus dilihat saudaraku, dicek kembali saudaraku, supaya kita jangan seringnya saudaraku, nggak melihat hidupnya udah beres atau belum, imannya udah beres atau belum, keadaannya yang perlu diberesin cuman keadaannya aja, pengennya ekonomi beres, pengen rumah tangga beres, pengen semuanya beres, padahal imannya kepada Tuhan nggak beres, ya ketekunannya nggak beres, hidup ibadahnya nggak beres, persembahan nggak beres, semuanya serba nggak beres, tetapi minta diberesin sama Tuhan. Ya padahal banyak yang tidak dilakukan, diteliti dulu. Jadi kenapa, "Oh Tuhan udah nubuatin kok belum nyampe." Kok udah ada nubuatannya tapi kok belum terjadi? Mari saudaraku kita kembali lagi lihat, apakah apa yang kita lakukan sudah beres? Ibadah kita udah beres ya, ketekunan kita, dan apapun yang kita lakukan, ya hukum-hukum Tuhan apakah sudah beres? Nah itu saudaraku ya. Jadi itu ada, eee maksud saya gini saudaraku, ada yang harus kita perhatikan. Jangan langsung kita menuntut apa yang, kita mau saudaraku ya. Karena apa, di sini seringkali hidupnya justru kalau yang menuntut itu seringnya hidupnya tuh belum beres, sehingga nuntut-nuntut harus begini begitu. Padahal masih banyak harus kita teliti. Kenapa nubuatannya mungkin belum digenapi atau bahkan nubuatannya apa, belum terjadi, itu pun juga perlu kita tunggu, kita harapkan dari Tuhan sampai waktunya. Nah, dan mereka meneliti saat yang mana, dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Nah itu saudaraku ya. Jadi bagaimana kita yang menderita di dalam Kristus, ya ini saudaraku kita meneliti saat mana, bagaimana, ya waktunya kapan saudaraku ya, bahwa di dalam Kristus itu kan kita diberikan rohnya. Jadi saudaraku ya sampai Tuhan itu ya yang akan membuktikan. Jadi saudaraku kita yang di dalam Tuhan, apa yang kita lakukan tekuni di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudaraku nanti itu yang akan nyusul itu hal-hal yang luar biasa. Ya kenapa? Karena di sini kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi di balik penderitaan, jadi jangan saudaraku, kebiasaan orang mau senang-senang dulu. Kebiasaan orang mau pesta dulu, mau mendapatkan saudaraku hadiah. Ya kadang-kadang mau dapat hadiah atau mau dapat segala sesuatu belum waktunya. Saudaraku Tuhan punya waktu, makanya pada saat mana meneliti bagaimana maksud Roh Kudus apa. Di sini nubuatan-nubuatan itu yang tahu maksudnya cuma Roh Kudus. Jadi maksud daripada Roh Kudus sering manusia tidak bisa menangkap. Sehingga saudaraku kadang-kadang apa yang disampaikan hanya menurut kata kita. Padahal nubuatan-nubuatan itu kata Tuhan, ya. Jadi kata Tuhan kita nggak tahu waktunya. Saudaraku yang pasti saudaraku di balik penderitaan kita akan ada kemuliaan yang akan datang. Di balik duka cita akan ada sukacita. Nah itu saudaraku jadi ya kita nggak bisa mengubah atau kita nggak bisa saudaraku mau mengubah dengan cara kita sendiri. Itu semuanya karena dorongan Roh Kudus saudaraku. Jadi di sini ya yang mana, yang bagaimana, yang dimaksudkan oleh Roh Kristus. Jadi saudaraku, kita nggak tahu mana-mana yang dimaksudkan oleh Roh Tuhan, Roh Kristus atau Roh Kudus ya. Jadi saudaraku kita nggak bisa mereka-reka. Jadi kalau saudaraku kadang ya kalau dinubuatin jadi gembala langsung jadi gembala, enggak begitu saudaraku. Dinubuatin jadi besar langsung besar, enggak bisa seperti itu saudaraku. Itu buatan manusia. Jangan diartikan menurut kita saudaraku ya. Diteliti ya menurut waktu Tuhan. Jadi sampai Tuhan menyatakan saudaraku ya. Ya bisa dibilang kalau saudaraku Tuhan Yesus disalib. Wah kalau bisa tidak kesakitan. Kalau bisa langsung mati, langsung selesai. Enggak, semua harus dihadapi sampai
sempurna selesai. Saudaraku, mau mendapatkan apapun dari Tuhan, saudaraku, kita harus menjalani kehidupan kita, harus menghadapi apapun itu semuanya ya sampai selesai, sampai waktu yang Tuhan tentukan. Dan saya percaya kalau saudaraku kita yang tekun di dalam Tuhan, kita bukan orang-orang yang hampa atau harapan kosong, suruhku. Kita punya pengharapannya karena memang kita sudah dapat bagian. Jadi waktu kita lihat Tuhan Yesus menderita dan kita juga menderita, berarti kita ada dalam bagian kalau yang menderita di dalam Kristus. Makanya di sini suruhku, ayat 12-nya, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat suruhku. Jadi di sini mereka ya bisa saja hamba Tuhan karena diutus Tuhan, karena Roh Kudus, sehingga suruhku ya di sini ya yang disampaikannya suruhku memang hal-hal yang bukan kita ketahui tetapi yang diketahui malaikat justru ya. Kadang-kadang kita nggak tahu suruhku, saya pun hamba Tuhan kadang juga nggak tahu apa-apa, tetapi ya Tuhan yang memberikan pengetahuan, Tuhan yang menunjukkan. Jadi kalau saudaraku mau tahu, ya siapa yang tahu? Karena kita manusia biasa, ya. Jadi yang menunjukkan siapa? Roh Kudus. Jadi yang dibilang, oh pengharapan kita di dalam Kristus seperti apa? Roh Kudus menyatakannya. Nanti Tuhan yang akan menyatakannya. Kita nggak bisa mereka-reka bahwa oh nanti sore atau nanti malam atau kapan saja. Saudaraku, kita nggak bisa. Tetapi orang-orang yang percaya harus mau menantikannya. Jadi kalau saudaraku orang yang mengikuti Tuhan, saudaraku ya harus percaya. Jadi saudaraku, bagaimana orang percaya? Ya saudaraku, itulah yang kita terima dari tadi, saudaraku, kita renungkan saudaraku dari firman ini, bagaimana caranya kita bisa semangat terus saudaraku. Saya percaya walaupun kita nggak tahu Tuhan, Tuhan sudah menaruh kita sukacita. Dari sukacita itu kita dorong terus, ya kita terus saudaraku berikan api untuk kita tetap semangat, sehingga dari ya istilahnya sukacita aja, intinya begitu saudaraku ya. Jadi apapun yang saudaraku hadapi sukacita aja. Walaupun masalah banyak, kehidupannya seperti apa, sukacita aja. Kenapa? Karena itu sudah diberikan sama Tuhan. Dan tetaplah saudaraku pertahankan itu untuk kita tetap percaya. Ya untuk tetap semangat jadi kita terima ya saudaraku, kita lihat kembali saudaraku dari yang ayat 3 tadi bahwa kita memperoleh kehidupan yang baru, kehidupan di dalam Kristus. Jadi di dalam kebangkitannya orang-orang percaya justru mendapatkan kehidupan yang baru. Oh yang baru itu apa? Yang punya pengharapan. Hidup yang baru, hidup yang punya pengharapan, itu yang pertama. Yang kedua saudaraku mendapatkan bagian dalam kehidupan yang kekal ya, yang kudus dan yang kekal. Lalu suruhku supaya kita, bertahannya di sini kenapa? Karena kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi suruhku kita yang, hidup di dalam Kristus, kita mendapatkan pengharapan, mendapatkan apalagi suruhku mendapatkan apa, bagian yang kekal, mendapatkan, eee, dikatakan selanjutnya di sini, yang dalam kekuatan Allah. Jadi sampai zaman akhir. Jadi kalau tadi mendapatkan, pengharapan ya hidup yang baru, mendapatkan apa? Pengharapan, mendapatkan apa? Mendapatkan yang kekal, bahkan juga mendapatkan pemeliharaan di dalam Tuhan. Nah, yang pertama apa yang bisa kita terima? Yaitu kita bisa sukacita. Untuk itu waktu kita menghadapi masalah, kalau saudaraku sudah mendapatkan sukacita, saudaraku maju terus di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin saudaraku belum lihat apa-apa. Tapi modal kita sukacita itu yang mendorong kita, yang membuat kita tetap semangat karena apa yang kita alami hari ini tidak sesuai dengan apa yang akan kita terima yang akan datang. Jadi kita yang pertama, kita mendapatkan keselamatan jiwa kita. Dan saya percaya kalau saudaraku yang terus di dalam Tuhan, keselamatan sudah diperoleh. Firman Tuhan katakan akan ditambah-tambahkannya ya saudaraku ya. Jadi eh, apa yang kita tunggu itu nubuatan-nubuatan saudaraku ya. Nubuatan-nubuatan itu siapa yang mengerti? Hanya Roh Kudus. Jadi untuk itu saudaraku kita nggak bisa mengartikan sendiri. Tetapi kita tetaplah percaya supaya apa yang dinubuatkan itu akan digenapi di dalam kita. Jadi kita justru dengan nubuatan itu kita meneliti iman kita supaya kita terus-terus dan ada kemurnian. Karena di sini saudaraku ya tadi untuk tujuannya untuk dimurnikan. Jadi kalau kita
Lihat dari ayat 6 sampai ya ayat yang 11 Saudaraku, supaya kita tahu bahwa tujuan untuk memurnikan itu ya sambil meneliti hidup kita, meneliti iman kita, apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan, bahkan sesuai dengan kebenaran, sehingga benar-benar apa yang dinubuatkan itu Roh Kudus nyatakan, Roh Kudus genapi. Semuanya tidak ada yang tahu, tetapi Roh Kudus tahu. Jadi pengharapan kita di dalam Kristus itu yang pasti nomor satu yang sudah dinyatakan di sini, keselamatan jiwa kita. Dan saya percaya kalau saudaraku ya, akhirnya itu saudaraku ya, kita bukan lagi orang-orang yang jadi orang hina. Kalau dulu kita masih hina, walaupun kaya masih hina. Ya, walaupun sukses masih hina, tetapi hidup yang sekarang ini di dalam Kristus, pengharapan dan apapun itu yang kita hadapi di dalam Kristus, saudaraku, bukan lagi untuk mendapatkan kehinaan lagi, tetapi akan mendapatkan kemuliaan. Dan dari nubuatan itulah, itu hasil karya Roh Kudus, perantaraan Roh Kudus. Jadi saudaraku lihat di sini ya, dari 10 di sini pekerjaan hamba-hamba Tuhan dan Roh Kudus, saudaraku, yang akhirnya akan muncul ya. Bagaimana ketika kita sungguh dinyatakan bahwa kita hidup di dalam Kristus ya, mati dalam Kristus, bangkit dalam Kristus. Saya percaya semuanya ini kebangkitan dan hidupnya menunjukkan bahwa orang-orang percaya tidak binasa. Orang-orang percaya akan hidup walaupun mati ya. Seperti Lazarus, walaupun mati dia akan hidup. Nah itu, jadi kalau saudaraku, hari ini walaupun mungkin sudah miskin, mungkinkah saya bisa kaya? Bisa saja. Walaupun mungkin sudah bangkrut, sudah gagal hari ini, mungkinkah aku masih bisa berhasil? Bisa saja. Tetaplah di dalam Dia, percayalah, berharaplah, dan bertekunlah di dalam Dia, karena oleh nubuatan-nubuatan itu dari eh, para nabi, hamba Tuhan, bahkan mungkin juga ya kita kita mengalami atau mendengar suara Tuhan, saudaraku ya, yaitu karena pekerjaan Roh Kudus. Dan kalau kita sungguh-sungguh, saya percaya begitu kita sesuai dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan digenapi. Orang-orang percaya menerima janji. Jadi di sini saudaraku, kebangkitan dan hidup artinya yang membuat kita kembali ada dalam kehidupan yang di dalam Tuhan dan mendapatkan pengharapan, mendapatkan janji-janji Tuhan, karena kita mendapatkan bagian di dalam Tuhan Yesus dalam penderitaannya. Untuk itu mari saudaraku, tenanglah dan tetaplah percaya, tetaplah berdoa bahwa pengharapan kita di dalam Kristus sungguh ada. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, kita satukan hati kita berdoa, kita tutup firman-Nya. Bapa, kami bersyukur biarlah Tuhan firman-firman yang keluar tidak sia-sia. Apa yang Kau nyatakan, Kau janjikan, Tuhan Kau genapi. Apapun yang kami hadapi, kami alami hari ini, ketika kami sudah mengenal Engkau ya Bapa, biarkan kasih Kristus yang sudah menderita di atas kayu salib membangkitkan kami, ya melahirkan kami kembali untuk mendapatkan bagian dalam kekekalan, untuk mendapatkan bagian dalam pengharapan, sehingga kami bukan lagi hidup yang biasa-biasa saja, tetapi mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Untuk itu Tuhan yang memberikan kami kekuatan sukacita untuk kami tetap percaya. Sempurnakanlah kami Tuhan, dan genapilah di dalam kami semuanya. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera untuk kami tetap berada di dalam Kau dan Kau dalam kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sempurnakanlah seluruhnya, genapilah semuanya, dan siapapun yang percaya boleh menerima kasih karunia-Nya untuk menerima kekekalan, untuk menerima pengharapan, untuk menerima kemuliaan, penghormatan yang akan datang, sehingga setiap orang yang percaya tidak menjadi kecewa, tapi akan mendapatkan kebangkitan dan hidup di dalam Kristus yang penuh dengan harapan. Tuhan meteraikan semuanya, Tuhan genapi di dalam semuanya. Terima kasih Bapa, berkatilah umat-Mu yang beribadah dan nyatakan janji-Mu kepada mereka yang serius, sungguh-sungguh beribadah. Berkati mereka juga yang mempersembahkan, dan apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka rindukan, Tuhan Kau juga nyatakan, karena apa yang dipersembahkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Sempurnakanlah semuanya, dan Tuhan biarlah
apapun mereka yang masih berharap atau harapan apapun biarlah Tuhan mereka sungguh-sungguh berharap kepada Engkau. Sempurnakanlah semuanya di dalam kuasa-Mu dan biarlah kasih karunia-Mu Tuhan yang menyempurnakan kami semuanya di dalam Yesus Kristus Tuhan untuk punya pengharapan, untuk menerima hidup, untuk menerima bagian kekekalan, untuk benar-benar bersandar kepada kebenaran. Pak, kami bersyukur ya Tuhan Yesus, sempurnakanlah semuanya. Hamba-Mu berhenti, tapi Roh-Mu akan terus bekerja, firman-Mu akan tetap hidup dan tidak bisa digagalkan. Dan sempurnalah Tuhan, genapilah firman-Mu di dalam kami semuanya. Dan tuntunlah kami untuk terus bersama-sama. Untuk itu biarlah Tuhan kami tetap satu hati, satu pikiran, satu tujuan di dalam Yesus Kristus. Dan kami tetap bersama di dalam Bapa. Untuk itu mari saudaraku kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, biarlah penyertaan Tuhan, pertolongan, perlindungan yang sempurna sampai selama-lamanya dalam Kristus Yesus. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi di waktu yang akan datang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.